Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita tengah berada di samping makam para syuhada Uhud. Ini salah satu sunnah kita ketika berziarah membaca doa untuk para syuhada Uhud. 70 orang para sahabat Nabi SAW gugur sebagai syahid di pertempuran yang sangat sengit yang terjadi pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah, lebih kurang setahun sepekan setelah perang Badar. Jumlah para sahabat waktu itu mulanya 1000 orang. Karena hasutan tokoh sentral munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, sehingga 300 pasukan ini melemah lalu berbalik arah ke Madinah. Saudaraku, adapun kaum musyrikin berjumlah 3000 orang, dipimpin langsung oleh Abu Sufyan sebelum masuk Islam radhiyallahu anhu wa arda. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, 200 orang di antara 3000 itu adalah pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam. Sayap kanan dipimpin oleh Khalid, sayap kiri dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal. Kedua sahabat ini, siapa yang menyangka Islam menyentuh kalbu beliau berdua sehingga menjadi pedang di antara pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, di perang Uhud ini adalah Jabal Rumah. 50 orang di antara 700 sahabat itu ditempatkan di sini sebagai pasukan memanah atau kavaleri. Selebihnya adalah infanteri bertempur di sini. Saudaraku, awalnya dimenangkan oleh umat Islam. Pasukan kafir Quraisy mundur, maka rampasan perang diambil oleh para sahabat. 50 pemanah di antara sahabat Nabi melihat harta rampasan perang para sahabat, lupa dengan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak meninggalkan Jabal Rumah ini apapun yang terjadi. Akhirnya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang memimpin sayap kanan pasukan berkuda 200 orang melihat yang mulanya dikhawatirkan beliau adalah pasukan memanah ini tidak bisa menerobos infanteri dari kaum muslimin, maka Khalid menyerbu dari arah belakang sehingga pasukan umat Islam terkejut. Belakang dan depan menjadi musuh. Pertempuran hebat yang sengit terjadi pada hari itu. Saudaraku, gigi seri kanan Nabi SAW patah, bibir bawah beliau terluka dilempar dengan batu, wajah atau pipi baginda SAW berdarah, kening beliau juga terluka. Diisukan Nabi telah meninggal dunia. Pasukan para sahabat tercerai-berai. Maka Nabi SAW digendong oleh Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu menaiki gunung Uhud. Gigi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, 2 gigi seri beliau patah melindungi Nabi SAW. Saudaraku, di perang Uhud, Hamzah terbunuh sebagai syahid, dibelah dadanya, ditusuk dengan tombak dari belakang oleh Wahsy, dikunyah jantung dan hatinya oleh Hindun. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, duta pertama umat Islam yang membawa dakwah ke kota Madinah, yang membawa panji muhajirin, tangan kanan beliau dihunuskan pedang sampai putus. Disambutlah panji muhajirin dengan tangan kirinya, kedua lengannya putus, lalu dia dekuk dengan sisa tangan dan dadanya, lalu ditusuk dengan tombak sehingga Mus'ab bin Umair juga gugur sebagai syahid. Saudaraku, perjuangan perang Uhud mewariskan kepada kita betapa Islam yang penuh dengan rahmatan lil alamin sampai kepada sudut-sudut dunia melalui militansi, pengorbanan, ketaatan dan perjuangan yang tulus, suci dan mulia dari generasi terbaik para sahabat, sehingga cahaya Allah yang indah dan rahmatan lil alamin itu sampai ke negeri kita. Mudah-mudahan perjuangan para mujahidin di perang Uhud ini terpatri di hati kita sehingga kita menapaki jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut melanjutkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ketegaran istiqamahnya para pejuang di Gaza, Palestina hari ini. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.